Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nahmaduhu hamdan syakirin. Wa nastajibu lahu istijabatan tabi'in. Wa nulabbi hajatahu tadbiyatal khashi'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan nikmat, rahmat, karunia, pertolongan dan petunjuk yang senantiasa tercurah kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai. Salawat berkat kaitan salam tak pernah bosan untuk selalu kita hadiahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita selalu berharap dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Kelak di hari kiamat kita termasuk umatnya Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jemaah yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian tauhid kita. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas keistimewaan Rasulullah SAW dan keutamaan menjadi umatnya, maka hari ini kita masuk kepada pembahasan yang selanjutnya, yaitu terkait perangai dan sifat Rasulullah SAW. Sebagai umat Rasulullah SAW, kita berkewajiban untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Sudahkah kita mencintai Rasulullah SAW? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum. Seorang nabi itu mesti harus lebih utama bagi orang-orang yang beriman daripada dirinya sendiri. Begitu pula nabi itu harus lebih utama bagi orang yang beriman daripada istri-istri, bahkan orang-orang tuanya sendiri. Rasulullah SAW bersabda, "Fawalladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi." Kata Rasulullah, demi zat yang mana jiwaku berada di tangannya, tidaklah sempurna keimanan seseorang sampai aku lebih ia cintai daripada kecintaannya terhadap orang tua dan anak-anaknya. Pada riwayat hadis lainnya dari Abdullah bin Hisham berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidun bi yadi Umar ibn al-Khattab faqala Umar. Suatu ketika kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat itu Nabi mengambil tangan Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian berkata kepada Umar, atau berkata Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'."
illa min nafsi. Wahai Rasulullah, kata Sayyidina Umar, engkau lebih aku cintai dari apapun kecuali kecintaanku kepada diriku. Jadi mula-mula kata Sayyidina Umar, Rasulullah menjadi orang yang paling ia cintai dari siapapun dan dari apapun kecuali kecintaan dia kepada dirinya sendiri. Masih lebih besar cintanya Umar terhadap dirinya sendiri daripada kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Maka mendengar apa yang diucapkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, Rasulullah SAW berkata, "La, tidak, jangan. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang mana jiwaku berada di tangannya," maksudnya demi Allah, "hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Mestilah aku menjadi orang yang lebih engkau cintai melebihi kecintaanmu pada dirimu sendiri. Faqala lahu Umar, lantas Sayyidina Umar pun berkata, "Fa innahul an," kalau begitu sekarang ya Rasul, wallahi demi Allah, la anta ahabbu ilayya min nafsi. Engkau lebih aku cintai daripada kecintaanku pada diriku sendiri. Wa an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Pada riwayat hadis lainnya dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 yang mana ia akan mendapati manisnya iman. Jadi keimanan itu ada halawah. Halawah itu artinya sesuatu yang manis. Tidak semua orang yang beriman merasakan manisnya iman. Kapan seseorang itu merasakan manisnya iman? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari apapun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ketika seseorang mencintai orang lain, yang mana kecintaannya kepada orang lain tidak muncul kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta sama omak kita, tapi kecintaan kita tidak muncul kecuali karena memang kita cinta kepada Allah. Kita cinta sama ayah kita karena Allah. Kita cinta sama adik kita karena Allah. Kita cinta sama istri kita karena Allah. Kalau cinta kita terhadap manusia karena Allah, maka tidaklah mungkin kita meninggalkan hal-hal yang diperintahkan Allah hanya karena mengejar kecintaan kita kepada manusia. Kalau kecintaan kita kepada manusia karena Allah, maka kita sanggup meninggalkan semua orang yang kita cintai hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai disebabkan karena kecintaan kita yang terlalu besar kepada manusia, lantas kita rela meninggalkan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan suatu kemaksiatan demi mengejar kecintaan kita kepada manusia. Kemudian yang ketiga yang mendapati manisnya iman, ayakraha ayyauda fil kufri kama yakrah ayyudzafa finnar. Yaitu ketika kita tidak suka untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana kita tidak suka jika dimasukkan ke dalam api neraka. Kufur itu ada 3. Yang pertama al-kufru fil aqidah, yaitu kufur dalam hal akidah. Itulah orang-orang kafir, orang-orang Kristen, orang-orang Hindu, orang-orang Buddha. Mereka kufur dalam hal akidah. Ada pula al-kufru fil ni'mah, kufur dalam hal nikmat, yaitu adalah mereka yang tidak bersyukur. Sebagaimana yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, maka akan kutambahkan nikmatku pada kalian, kata Allah. Dan apabila kalian kufur, maksudnya kufur dalam hal nikmat, sesungguhnya azabku itu pedih. Yang ketiga al-kufru fil amal, kufur dalam hal amal, yaitu ketika seseorang meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim. Dalam hal ini terbagi 2.
Misal orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat itu terbagi dua. Yang pertama, ia meninggalkan sholat karena ia malas. Kalau ditanya, tahu kau sholat itu wajib? Dia akan menjawab, tahu aku sholat itu wajib. Tetapi dia tidak lantas mengerjakan sholat. Kenapa? Kalau ditanya, malas, aku capek, katanya. Nah, orang yang berada pada kondisi ini, maka dia tidak dianggap keluar dari agama Islam. Dia tetap seorang muslim, tetapi melakukan suatu dosa, yaitu dosa besar karena meninggalkan sholat. Yang kedua, orang yang meninggalkan sholat karena dia mengingkari kewajiban sholat itu sendiri. Ketika ditanya, kenapa kau tak sholat? Nah, tak wajibnya itu sholat. Yang wajib itu kan mengingat Allah. Yang penting kita ingat Allah. Kalau udah ingat Allah, tak pala lagi kita harus sholat. Nah, kalau orang yang seperti ini, maka dia dianggap keluar dari agama Islam. Seperti orang yang kufur dalam hal akidah. Nah, jadi 3 jenis kufur. Yang pertama, kufur dalam hal akidah. Kufur dalam hal akidah ini orang-orang kafir, keluar dari agama Islam, kekal di neraka selama-lamanya. Yang kedua, kufur dalam hal nikmat. Kufur dalam hal nikmat ini merupakan orang-orang yang masih dianggap sebagai muslim, tetapi dia dianggap melakukan kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, kufur dalam hal amal, terbagi 2. Yang pertama, dia meninggalkan amal karena malas, capek dan lain sebagainya. Nah, kalau dia meninggalkan suatu amal seperti sholat disebabkan karena malas ataupun capek, maka dia dianggap sebagai seorang muslim, tetapi dianggap melakukan dosa besar. Tetapi kalau dia melakukan atau meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim karena dia mengingkari kewajiban tersebut, maka dia dianggap sebagai orang yang telah keluar dari agama Islam. Nah, sebelum kita berbicara tentang perangai dan sifat Rasulullah SAW, nah penting pula kita berbicara tentang bagaimana ciri fisik Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu secara fisik, beliau memiliki fisik yang diidam-idamkan oleh seluruh laki-laki. Rasulullah punya tinggi badan yang tidak terlalu tinggi, namun juga tidak pendek. Rasulullah memiliki rambut yang sedikit ikal. Panjang rambut Rasulullah itu sampai mengenai bahu Rasulullah SAW. Rasulullah memiliki kulit yang putih kemerah-merahan, putih bersih kemerah-merahan. Kulit Rasulullah SAW begitu halus dan lembut. Makanya kalau kita melihat di beberapa riwayat hadis, Rasulullah SAW pernah dikatakan berwudu dengan hanya secangkir air atau segelas air. Kenapa? Karena memang kulit Rasulullah begitu licin sehingga ketika membasuh, air itu dapat menetes dari kulit Rasulullah. Kalau kita berwudu dengan segelas air, bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Nanti terkendala pada saat bagian membasuh. Karena membasuh itu menurut para ulama fikih mengalirkan air di atas anggota wudu sampai menetes darinya sekurang-kurangnya 2 tetes. Kalau tak menetes air pada saat membasuh dari bagian yang dibasuh, maka tidak sah basuhannya. Tapi Rasulullah berwudu hanya dengan segelas air. Karena kulit Rasulullah halus dan sangat lembut. Rasulullah itu tubuhnya begitu harum. Saking harumnya, para sahabat kalau ingin mengetahui di mana keberadaan Rasulullah, maka Rasulullah cukup merasakan mana arah yang paling harum. Berarti Rasulullah kurang lebih berada pada arah tersebut. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW tidur siang, karena pada saat itu cuaca begitu terik, mengalir keringat dari tubuh Rasulullah SAW. Kemudian terlihat oleh salah seorang sahabat. Oleh sahabat tersebut keringat Rasulullah ditampung. Kemudian keringat Rasulullah yang ditampung di dalam suatu wadah dijadikan parfum. Bayangkan itu. Keringat Rasulullah saking harumnya dijadikan parfum.
Kalau keringat kita udah pakai Rexona pun kita masih juga bau. Bahkan Rasulullah SAW ludahnya saja disebutkan di dalam salah satu riwayat, ada salah seorang sahabat yang tubuhnya juga begitu harum, sehingga ditanya apa rahasianya. Ternyata kata sahabat tersebut, dulu sewaktu kecil dia terkena penyakit kulit. Oleh orang tuanya dia dihadirkan ke hadapan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah berdoa. Setelah berdoa Rasulullah meludah ke tangannya. Nah, tubuh anak yang tadi terkena penyakit kulit dilumuri dengan ludah Rasulullah SAW. Hebatnya, seketika tubuh orang tersebut yang sebelumnya terkena penyakit kulit menjadi sembuh. Tidak hanya sembuh, melainkan setelah tubuhnya dilumuri ludah Rasulullah, tubuhnya mengeluarkan aroma yang harum. Nah, itu ludah Rasulullah. Selain menyembuhkan, juga meninggalkan bau yang harum. Kalau ludah kita menyembuhkan, mematikan banyak virusnya. Kalau bau nggak usah ditanya ya kan, apalagi kalau baru makan jengkol dan pete. Nah, bahkan dikatakan di dalam salah satu riwayat dari Sayyidah Aisyah bahwa Rasulullah itu ketika ditanya bagaimana bentuk perut Rasulullah, kata Sayyidah Aisyah, seperti kertas yang dilipat. Jadi perut Rasulullah itu six pack. Nah, ini yang berat ini. Kalau perut kita entah kayak mana udah kan. Saya sendirian udah kayak mana, jauh dari sunnah Rasulullah SAW. Nah, itu diantara ciri fisik Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW itu disebut sebagai Al-Hadi. Apa itu Al-Hadi? Al-Hadi itu yang memberikan petunjuk. Al-Mustafa yang diistimewakan, Al-Habib yang dicintai, Al-Mujtaba yang terpilih. Rasul Rabbil Alamin, Rasul semesta alam. Ilal Alamin, yang diutus untuk alam semesta. Ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Wa kana miladu khairi ummatin ukhrijat linnas. Awal mula kelahiran Rasulullah SAW itu adalah permulaan munculnya umat terbaik dari seluruh umat manusia. Makanya disebutkan di dalam salah satu ayat daripada Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kata Allah, kalian khairu ummah, sebaik-baiknya umat, ukhrijat linnasi, dari semua manusia. Kenapa? Ta'muruna bil ma'rufi, kalian melakukan amar ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, kalian juga melarang orang lain agar tidak melakukan sesuatu yang mungkar. Maka kalau kita ingin menjadi yang terbaik, tetap lakukan amar ma'ruf nahi munkar. Tak mesti menjadi seorang ustadz untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi dengan catatan, tegakkanlah amar ma'ruf nahi munkar yang sesuai dengan kapasitas kita. Kalau yang kita baru belajar fikih Syafi'i kitab Fathul Qorib, jangan bicara tentang fikih perbandingan. Kalau kita baru mengaji kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu dasar-dasar tentang akidah Islam, janganlah pula berbicara tentang perbedaan ulama terkait pendapat istiwa atau makna istiwa. Berbicara sesuai dengan kapasitas kita. Disebutkan di dalam salah satu riwayat hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Bu'istu ana was-sa'ata kahataini." Aku diutus antara diriku dan hari kiamat seperti ini. Rasulullah menunjukkan dua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Maksudnya apa?
menunjukkan bahwa jarak antara umatnya Rasulullah SAW dengan datangnya hari kiamat itu sudah dekat. Disebutkan pula bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al-Islamu sayaudu ghariban kama bada ghariban fatuba lil gharaba. Bahwasanya Islam itu akan kembali asing sebagaimana ia datang dalam keadaan asing. Fatuba lil gharaba, maka beruntunglah orang-orang yang dianggap terasing. Maksudnya begini, jangan pernah minder melakukan kebaikan di saat orang-orang tidak melakukan kebaikan tersebut. Kenapa? Karena di akhir zaman ya kita akan menjadi orang-orang yang asing. Kenapa? Karena yang melakukan kebaikan hanya segelintir orang. Pada riwayat hadis lainnya, Rasulullah SAW mengatakan, ya'ti 'alan nas zaman, akan datang kepada manusia suatu zaman, as-sabir fihi ma'ala dinihi kal qabid 'alal jumri. Orang yang sabar dalam melakukan ketaatan beragama seperti menggenggam bara api. Bara api itu kalau digenggam itu kan panas, tak sanggup kita menggenggamnya. Nanti kata Rasulullah akan datang suatu zaman ketika kita berpegang teguh terhadap agama ini seperti menggenggam bara api. Kenapa? Karena kemungkaran lebih banyak daripada yang ma'ruf. Kemaksiatan lebih banyak daripada kebaikan. Sehingga kata Rasulullah, lil 'amil fihim mithlu ajru khamsina minkum ya'maluna mithla amali. Kalau kita sudah berada pada zaman tersebut di mana setiap kita melakukan kebaikan seperti sesuatu yang asing, dan setiap kali kita bersabar melakukan ketaatan kepada Allah seperti menggenggam bara api, maka setiap kita melakukan kebaikan di zaman tersebut seperti 50 kali melakukan kebaikan di luar dari zaman tersebut. Ada beberapa perangai dan sifat Rasulullah SAW yang disebutkan di dalam kitab ini. Yang pertama, bahwasanya Rasulullah sebelum diutus menjadi seorang nabi ataupun rasul memang sudah dikenal sebagai orang yang jujur dan terpercaya. Disebutkan di dalam salah satu riwayat hadis dari Ibnu Abbas bahwa Ibnu Abbas berkata, lamma nazalat wa anzir ashiratakal aqrabin. Ketika turun ayat Quran surah Syu'ara ayat 214 yang artinya, dan berilah peringatan terhadap kerabatmu yang terdekat. Sa'idat Nabi sallallahu alaihi wasallam as-safa faja'ala yunadi. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung mendaki bukit Safa, kemudian berseru, ya Bani Fihr, wahai Bani Fihr, ya Bani Adi, wahai Bani Adi, libutuni Quraisy hatta ijtama'u, maka kumpul orang-orang Quraisy pada saat itu. Itu menunjukkan karena saking percayanya lah orang-orang pada saat itu terhadap Rasulullah. Naik Rasulullah ke bukit Safa, orang-orang Quraisy, kemari, datang semua orang. Kita kalau seandainya kita umumkan di masjid ini, ayo ada pengajian, datang orang-orang. Hanya segelintir orang. Apalagi kalau bukan untuk urusan pengajian. Tetapi biasanya kalau untuk urusan dunia mungkin mau juga orang berbondong-bondong orang. Coba kita umumkan kepada seluruh rakyat ataupun warga yang dekat Jami' Sabir, setelah pengajian akan dibagikan uang kepala 1 juta rupiah. Oh, datang orang berbondong-bondong. Tapi kalau diajak mengaji banyak alasan. Rasulullah ketika memanggil orang-orang Quraisy, orang tertarik, kemudian berkumpul mendengarkan apa yang dicakapkan oleh Muhammad ini. Faja'ala rajul idza lam yastati ayakhruja arsala rasulan liyanzura ma'wa. Bahkan sampai-sampai kalau seandainya ada seseorang yang tidak bisa datang ke tempat tersebut, dia utus orang
Cak, kau pergi dulu ke sana, dengarkan apa yang mau dibilang sama Muhammad itu. Faja'a Abu Lahab wa Quraisy. Bahkan di antara yang datang itu adalah Abu Lahab. Berikut dengan orang-orang Quraisy lain. Faqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitakum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tudhira alaikum akuntum musaddiqin." Apa pendapat kalian, kata Rasulullah, kalau seandainya aku kabari kalian bahwa ada sekelompok kuda yang akan menyerang kalian, apakah kalian akan mempercayaiku? Qalu na'am. Lantas orang-orang beramai-ramai mengatakan, ya. Ma jarrabna 'alaika illa sidqan. Tidaklah kami ketahui dari dirimu kecuali itu adalah suatu kebenaran dan kejujuran. Saking percayanya orang-orang Quraisy dengan Rasulullah. Pada riwayat hadis lainnya dikatakan, lamma nazala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-wahyu fi ghari Hira fa asra'a ila zawjihi Khadijah fa akhbaraha al-khabar. Ketika turun wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, maka Rasulullah bersegera menemui istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian menyampaikan kabar atau berita. Qalat Khadijah, kala absyir. Apa kata Khadijah? Sungguh betapa itu merupakan berita yang menggembirakan. Fa wallahi la yukhzikallahu abada. Demi Allah, kata Sayyidah Aisyah, Allah tidak akan pernah membiarkanmu begitu saja selama-lamanya. Fa wallahi, demi Allah, apa kata Sayyidah Aisyah? Innaka latasilur rahim. Sesungguhnya engkau orang yang selalu menyambung silaturahim. Wa tasduqul hadis. Ucapanmu selalu merupakan itu kebaikan dan kejujuran. Wa tahmilul kalla. Engkau selalu menanggung kesulitan orang lain. Wa taksibul ma'dum. Engkau selalu melakukan kebaikan. Wa taqrid dhaifa. Engkau selalu memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haqqi. Dan engkau selalu mengajak orang berada di jalan yang baik. Kemudian di antara perangai dan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikenal sebagai orang yang cerdas dan pintar dalam berdagang. Disebutkan di dalam salah satu riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering keluar bersama pamannya Abu Thalib untuk melakukan perniagaan atau berdagang. Dan Rasulullah tidak pernah keluar dengan membawa uang hanya untuk membeli, kemudian pulang. Rasulullah nggak pernah seperti itu. Keluar bawa uang dari rumah, kemudian beli, lantas kembali. Enggak, Rasulullah nggak pernah seperti itu. Akan tetapi Rasulullah keluar bawa uang, kemudian uang tersebut dia gunakan untuk membeli barang, dan barang tersebut kemudian ia jual kembali. Rasulullah senantiasa seperti itu. Begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah setiap pergi bersama pamannya Abu Thalib ke negeri Syam. Padahal orang-orang di zaman tersebut biasanya kalau udah pergi ke Syam cuma untuk membeli saja, cuma untuk belanja saja, shopping saja. Tapi tidak Rasulullah. Rasulullah bawa uang sampai sana belanja, barangnya itu dijualkan Rasulullah di Syam. Sehingga uang yang Rasulullah bawa menjadi berlipat ganda. Kemudian uang yang sudah berlipat ganda tersebut Rasulullah belikan lagi untuk membeli barang-barang. Kemudian setelah Rasulullah beli barang-barang di Syam, Rasulullah pulang lagi kembali ke Mekah. Di Mekah Rasulullah kembali menjualkannya. Jadi berlipat gandalah keuntungan yang diterima oleh Rasulullah. Dari Mekah ke Syam Rasulullah bawa uang. Sampai di Syam Rasulullah beli barang. Dari hasil yang ia beli tersebut Rasulullah jual kembali barang tersebut. Keuntungannya Rasulullah beli barang lagi. Nah setelah dibeli barangnya lagi, dibawa lagi ke Mekah.
Nah, sesampai di Mekah dijual lagi oleh Rasulullah SAW. Sehingga keuntungan yang diperoleh oleh Rasulullah itu sangat berlipat ganda. Nah, itulah yang membuat Sayyidah Khadijah itu tertarik karena kepintaran Rasulullah dalam berdagang dan mengelola keuangan. Jadi uang itu nggak hanya untuk dibelikan hal-hal yang sifatnya konsumtif. Konsumtif itu maksudnya apa? Ya hanya untuk mengenyangkan perut saja. Beli makanan, telan, masuk perut jadi kotoran. Ataupun dibelikan pakaian, ya hanya sekedar untuk bergaya. Rasulullah bukan tipe yang seperti itu. Rasulullah ketika dia bawa uang, setiap kali pergi ke Syam dibeli barang, kemudian Rasulullah jualkan kembali, dari uang hasil jualan tersebut Rasulullah belikan lagi barang-barang, kemudian dibawa ke Mekah untuk dijual kembali. Makanya itulah yang membuat Sayyidah Khadijah tertarik mengajak Rasulullah SAW untuk menjadi partner bisnis. Barulah setelah itu Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah mengajak Rasulullah SAW untuk menikahinya. Kemudian di antara perangai dan sifat Rasulullah SAW yang ketiga, bahwasanya Rasulullah SAW itu merupakan orang yang sangat bijaksana. Di antaranya Rasulullah SAW pernah berperan untuk menjadi penengah ketika orang-orang Quraisy bertikai dalam hal peletakan batu Hajarul Aswad di Ka'bah. Disebutkan di dalam salah satu riwayat, innal qabaila min Quraisy jama'at al-hijarata libinaiha, bahwasanya kabilah-kabilah Quraisy ini mengumpulkan batu-batuan untuk membangun Ka'bah. Kullu qabilatin tajma'u ala hidda summa banauha. Setiap kabilah melakukannya sendiri-sendiri. Tak ada kerjasama antara satu kabilah dengan kabilah yang lain. Hatta balaghal bunyan maudhi'ar rukni fakhtasamu fihi kullu qabilatin turidu an tarfa'ahu ila maudhi'ihi dunal ukhra. Sampai di tengah pembangunan, pada saat ingin meletakkan batu Hajarul Aswad, mereka berselisih. Setiap kabilah ingin mereka yang mengangkat batu Hajarul Aswad dan meletakkannya ke tempatnya. Hatta tahawazu wa tahalafu, sehingga mereka pun berdebat dan saling melakukan sumpah serapah. Wa a'addu lil qital, bahkan sampai-sampai mereka sudah bersiap-siap untuk berkelahi. Faqarrabat banu Abdiddar jafnatan mamlu'atan damman. Tsumma ta'aqaduhum wa banu Adi bin Ka'ab bin Lu'ay 'alal mauti fasummu la'aqatat dam. Sampai-sampai mereka itu sudah bersiap-siap untuk melakukan perkelahian yang dapat menumpahkan darah. Famakasat Quraisyun 'ala zalika arba'a layal aw khamsan. Nah, kondisi tersebut terus berlanjut sampai kurang lebih 4 atau 5 malam lamanya. Tsumma innahum ijtama'u fil masjid wa tasyawaru wa tanasabu. Kemudian mereka berkumpul di masjid, bermusyawarah dan mencari jalan keluar. Kemudian Abu Umayyah berkata, "Ya maksyara Quraisy, orang Quraisy, ij'alu bainakum fima takhtalifuna fihi awwala man yadkhulu min babi hadzal masjid yaqdi bainakum fihi." Jadikanlah, kata Abu Umayyah, orang yang nanti pertama kali masuk dari masjid ini sebagai orang yang menengahi kalian. Fafa'alu, lantas mereka pun setuju untuk melakukannya. Fakana awwala dakhilin alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang pertama kali masuk dari pintu masjid tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'auhu, tatkala mereka melihatnya, qalu hadzal amin radina. Ini yang datang ini al-amin, orang yang dipercaya, kita ridho semuanya, ridho kita semuanya. Hadza Muhammad, ini Nabi Muhammad ini. Falamma intaha ilaihim
wa akhbaru al-khabar qala sallallahu alaihi wasallam halumma ilayya thawban. Setelah diceritakan kejadiannya, disampaikan masalahnya, Rasulullah pun berkata, berikan kepadaku suatu kain. Fa utiya bihi fa akhadha rukna fa wada'ahu fihi biyadihi. Maka diberikan kain tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun lantas mengambil batu Hajarul Aswad dan meletakkannya di atas kain tersebut. Tsumma qala, kemudian Rasulullah berkata, li ta'khudha kullu qabilatin min nahiyatin min ats-tsaubi, tsumma rfa'uhu jami'an. Setiap kabilah memegang ujung-ujung kain, kata Rasulullah. Kemudian beramai-ramai bersama-sama mengangkat kainnya. Fafa'alu, lantas mereka pun melakukannya. Hatta idza balaghu bihi mawdi'ahu wa wada'ahu wa biyadihi, tsumma bana alaihi. Kemudian begitu sudah dibawa batu Hajarul Aswad yang sudah diletak di atas kain, yang mana setiap kabilah memegang ujung-ujung kain tersebut, Rasulullah pun mengambil batu Hajarul Aswad dan meletakkannya di tempatnya, kemudian memperbaiki posisinya. Nah, begitulah bijaksananya Rasulullah. Ada kabilah-kabilah Quraisy yang berseteru. Mereka semua masing-masing menginginkan yang berkesempatan untuk meletakkan batu Hajarul Aswad di tempatnya. Satu kabilah mengatakan aku, satu kabilah mengatakan aku. Lantas datang Rasulullah. Kata Rasulullah, sini ambil kain. Kemudian Rasulullah letakkan batu Hajarul Aswad di atas kain tersebut. Kemudian Rasulullah memerintahkan setiap kabilah memegang ujung-ujung kain tersebut. Kemudian oleh Rasulullah sendirilah yang meletakkan batu Hajarul Aswad ke tempatnya dan memperbaiki posisinya. Kemudian sifat-sifat Rasulullah SAW di dalam Al-Quran ternyata itu juga disebutkan di dalam kitab Taurat dan Injil. Sebagaimana yang disebutkan di dalam salah satu riwayat hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Inna Abdullah bin Amru bin As. Sesungguhnya Abdullah bin Amru bin As radhiyallahu an berkata, su'ila an sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Abdullah bin Amr bin As ditanya tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fit Taurah, yang disebutkan di dalam kitab Taurat. Qala ajal, tentu. Wallahi, demi Allah, kata Abdullah bin Amr bin As, innahu la mawsufun fit Taurah bi ba'dhi sifati fil Quran. Sesungguhnya kitab Taurat menyifati Rasulullah sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya ayuhan nabi, di antara bunyinya, wahai Nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi, sebagai penyampai berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, wa hirzan lil ummiyin, dan sebagai tempat berlindung orang-orang yang tidak mampu membaca dan menulis. Anta abdi wa rasuli samaitukal mutawakkil. Engkau hambaku, kata Allah, engkau rasulku, kuberikan engkau nama Al-Mutawakkil, kunamai engkau Al-Mutawakkil yang mewakili. Laisa bifadhin wala ghalidh. Di dalam Taurat tersebut dikatakan, engkau bukan orang yang kasar dan juga bukan orang yang suka mengucapkan kata-kata kasar. Wala sakhabin fil aswaq, engkau pula bukan orang yang suka berteriak di pasar. Wala yadfa'u bisayyi'ati sayyi'ata, walakin ya'fu wa yaghfir. Engkau juga bukan orang yang suka membalas keburukan dengan keburukan, tetapi engkau merupakan orang yang suka memaafkan dan mengampuni. Lan yaqbidahullahu hatta yuqima bihil millah al-auja'a bi ayyaqulu la ilaha illallah. Tidaklah Allah akan mencabut ruhmu sampai engkau mampu menegakkan agama dan orang-orang mengucap la ilaha illallah. Wa yaftahu biha ayunan umyan wa adhanan summan wa quluban gulfan, dan engkau membukakan mata-mata orang yang buta dan membuat orang-orang yang tuli mendengar dan meluruskan hati-hati yang sudah sempat lalai. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan orang yang dikenal memiliki husnul khuluqi, yaitu akhlak yang begitu baik. Disebutkan di dalam salah satu riwayat bahwasanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ditanya,
kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ahli. Bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap keluarganya? Qalat, kata Sayyidah Aisyah, kana ahsanan nas khuluqan. Bahwasanya Nabi Muhammad merupakan orang yang paling baik akhlaknya. Lam yakun fahishan wala mutafahishan. Rasulullah tidak pernah melakukan perbuatan keji dan tidak pula pernah mengajak orang berbuat keji. Wala sakhaban bil aswaq. Rasulullah bukan orang yang suka berteriak-teriak di pasar. Wala yajzi bisayyiati mithlaha, dan tidak pernah membalas keburukan orang lain dengan keburukan lainnya. Walakin ya'fu wa yasfah, akan tetapi Rasulullah merupakan orang yang senantiasa memberikan maaf kepada orang lain. Barangkali ini perangai dan sifat-sifat baginda besar Muhammad SAW. InsyaAllah pada pertemuan yang selanjutnya kita akan lanjutkan terkait bagaimana kemuliaan akhlak baginda besar Muhammad SAW. Mungkin di sana sini ada pertanyaan terkait yang disampaikan maupun di luar dari yang disampaikan, dipersilakan.